Jadi tawadhu adalah sifat yang pantas bagi manusia yang lemah, betul. Dhaif, yang lemah dan butuh kepada Allah. Maka manusia mesti bersifat tawadhu. Dina hadis man tawadhu'a lillah, siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, dia merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Seperti halnya kalau kita berdoa di hadapan Allah, itu tidak memiliki satu kekuatan, tapi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya apa-apa kecuali kekuatan itu Allah titipkan pada diri kita. Maka apabila manusia yang pintar, maka kepintaran itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dititipkan kekuatan itu, potensi diri itu oleh Allah kepada dirinya. Gitu. Makanya menjadi orang pintar, orang pandai. Kemudian ada orang kaya. Orang kaya adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah kekayaan pada dirinya. Gitu. Yang pada aslinya manusia itu lemah, tetapi Allah muliakan mungkin dengan kekayaannya. Dia kuatkan dengan kekuatannya. Ada orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi katanya. Itu sebetulnya adalah Allah titipkan dan Allah amanahkan jabatan dan pangkat itu kepada dirinya. Maka dirinya menjadi punya jabatan. Pada dasarnya manusia itu lemah, tapi Allah kuatkan dengan jabatan itu, maka tinggilah. Maka barang siapa orang yang walaupun itu kaya, walaupun itu dia pintar pandai, dia menjadi orang yang punya pangkat tinggi, tetapi dia tetap dalam keadaan tawadhu, Allah itu akan mengangkat dirinya, justru rafa'allah, akan diangkat dirinya. Ya. Di antaranya apa? Dia disukai oleh orang-orang, dia disegani oleh orang-orang, gitu kan? Lebih disayangi oleh orang-orang itu. Makanya orang dermawan disukai. Orang yang punya pangkat jabatan tetapi dia tidak sombong, maka disukai. Itu. Apabila dia punya juga salah satunya ilmu pengetahuan, dia orang pandai, pintar, maka tetap dia berada dalam ketawaduan, ya. Maka dia lebih disukai ketimbang waman takabbara. Barang siapa yang takabur, bahkan di hadapan Allah takabur, wada'allah, maka Allah pasti akan merendahkan dirinya. Itu. Coba aja, ada orang yang kaya raya tapi sombongnya luar biasa. Nah, nanti Allah tunjukkan, dia rendahkan. Ada orang yang punya pangkat jabatan yang tinggi tapi sombongnya luar biasa, ya kan gitu. Nah, itu Allah akan rendahkan dirinya, kan gitu. Ada orang yang pintar, hebat, banyak ilmunya, tapi sombongnya luar biasa, Allah akan rendahkan nanti. Itu dalam hadis yang pertama.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min adimikin, tidak ada dari manusia, dari anak Adam ini, illa kecuali wa fi ra'sihi, dalam kepalanya ini, silsilatani, dua rantai. Silsilatun, satu rantai yang pertama, fis samai, di langit, as-sabi'ati, di langit ketujuh katanya. Waduh. Wasilsilatu fil ardi, dan rantai yang kedua fil ardi, yaitu di bumi. Satu di langit, satu di bumi. As-sabi'ah, bahkan bumi yang lapisan ketujuh. Fa idza tawadha'a, maka barang siapa yang tawadhu, rafa'allahu, maka Allah akan angkat dirinya bisilsilati ilas sama, seperti itu akan diambil dengan rantai-rantai, diangkat oleh Allah ke langit as-sabi'ati yang ketujuh. Wa idza tajabbara, apabila dia sombong, gitu ya, wallahu, maka Allah lelekkan, bahasa Sunda gitu, Allah nanti dihendapkan, ya, fisilsilati ilal ardi sabi'ah, sampai ke dasar-dasarnya bumi itu. Jadi sebetulnya oleh di dalam diri manusia itu, katanya ini dalam hadis, bahwa ada rantai yang bisa aja Allah angkat manusia itu ke langit yang ketujuh. Sepertinya Rasulullah SAW dengan kemuliaannya, ya, yang dimuliakan oleh Allah karena sifat tawadhu'nya, maka Allah angkat sampai melebihi dengan kemuliaan daripada malaikat. Malaikat tidak bisa sampai Sidratul Muntaha, Nabi kita Muhammad SAW sampai dengan Sidratul Muntaha. Ya Allah, ya Rabbana, ini adalah satu itu janji Allah. Barang siapa yang tawadhu, itu angkat Allah. Barang siapa yang sombong, maka Allah akan justru rendahkan serendah-rendahnya. Ya Allah, kemarin saya habis dari Bumbulan, para kiai semuanya di sana. Ya Allah, ada kiai yang sangat tawadhu sekali, Allah itu tawadhu sekali. Padahal beliau adalah kiai yang besar, kiai yang hebat, itu. Tapi pas waktu hadir kami di situ, mereka sangat tawadhu sekali, gitu. Sampai-sampai beliau tidak mau bicara ke depan. Kata saya, Pak Kiai itu sangat tawadhu sekali. Ya Allah, waktu itu ada maulidnya, acara maulid. Kemudian selesai acara, kemudian suruh berdoa. Kemudian kiai itu mengatakan sudah beres doanya bagusan. Saya juga, ya Allah, kiai tawadhu sekali, hebat sekali. Pas waktu saat zuhur tiba, kemudian saya katakan bahwa kiai, ayo kita berjamaah. Ya silakan kiai yang di depan aja. Enggak, saya ini syafaat musafir, kiai yang di depan. Enggak bisa, katanya. Jadi enggak ada yang bisa di sini kecuali kiai yang di depan. Ya Allah, itu luar biasa tawadhu sekali.
Nah, itu orang-orang yang seperti itu akan angkat Allah ke derajat yang tinggi malahan, gitu kan? Maka dengan demikian mudah-mudahan kita dalam hal ini memiliki pemimpin-pemimpin yang lebih tawadhu sekarang. Tidak boleh ada yang sombong-sombong. Pilihlah yang tawadhu lah aja gitu. Pimpinan kita yang tawadhu, karena nanti yang tawadhu itu Allah angkat derajatnya, ya, menjadi derajat yang hebat. Itu sebaliknya jangan pilih yang sombong-sombong lah, ya, yang sombong-sombong jangan pilih. Kenapa? Karena justru derajatnya akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar-dasarnya. Nauzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul mutawadhi'in," apabila kita melihat, menyaksikan al-mutawadhi'ina, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fatawadhu lahu, maka engkau harus lebih tawadhu lagi kepada mereka. Wa idza ra'aitum, apabila engkau melihat dan menyaksikan al-mutakabbirina, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, fatakabbaru alaihi, boleh engkau juga katanya takabur di hadapannya, gitu. Ini hadis. Jadi kalau ada orang yang tawadhu, kita harus lebih tawadhu pada Allah dan kepada orang-orang itu. Itu. Makanya ya Allah, kalau ada orang yang tawadhu kemudian bertemu dengan tawadhu lagi, sampai berebut dia tangannya, yang tangannya sentangan ini yang gak mau, dia yang mau sentangan lagi. Ya Allah, itu tawadhu dua-duanya tuh, ya. Kalau yang satu ini kan dia mau sentangan, dia nggak mau, dia yang mau sentangan. Ada itu para kiai yang itu, masya Allah, tawadhunya. Itu. Inilah orang-orang yang Allah akan naikkan derajatnya nanti di akhirat, apalagi itu orang-orang yang tawadhu. Apalagi kita tawadhunya di hadapan Allah. Waduh. Sangat penting sekali. Tidak ada satu kekuatan kita tatkala kita berdoa, tatkala kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka upayakan kita ini adalah seperti orang-orang yang tidak berdaya. Orang yang butuh kepada orang lain saja gitu, itu kita harus lebih merendahkan diri kepada orang itu, ya, karena kita butuh, ya. Apalagi kalau kita kepada Allah, Allah yang maha kaya, kita ingin kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berada pada tempat yang lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berdoa, ya, makanya berdoa kita hadapkan dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Itu berdoa, cara berdoa, maka kita tengadahkan dua telapak tangan kita. Tuh. Ada para kiai kalau berdoa tentang tentang ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sampai telunjuknya itu diginikan. Ya, la ilaha illallah. Saya lihat, sampai
Saking apa? Saking butuhnya kepada Allah yang Maha Satu. La ilaha illallah. Itu ahli tarekat. Itu ya Allah. Kenapa? Kita butuh kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Rasulullah SAW tatkala ada butuh kepada sesuatu hal yang berkenaan dengan, maka memintanya sampai ketiaknya kelihatan. Ya Allah, itu. Ada juga yang telapak tangannya ditengadahkan ke Allah. Ya. Ini sebagai pertanda kita butuh kepada Allah Subhanahu. Jangan kita berdoa sedang begini, tidak pantas itu berdoa sampai begini. Ya Allah, gitu. Ini lambang sombong itu. Dalam ilmu psikologi, kalau ada orang yang suka begini, ini orang sombong. Orang yang sombong begini. Maka kalau berdoa begini ini sombong. Itu. Makanya berdoa adalah mengendahkan diri. Ini tandanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menyatakan amin. Ya gitu. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah salah satunya hadis juga tentang orang-orang yang bertawadhu. Apabila kita ada yang orang-orang yang tawadhu, maka kita harus berikan tawadhu kepada mereka juga. Gitu kan. Tapi kalau ada orang yang sombong, mendirikannya wah sangat sombong, kita harus lawan dengan kesombongan kita. Jangan kita merendahkan diri kepada orang yang sombong. Maaf ya, kalau ada yang mengatakan aku adalah salah satunya, istilahnya memposisikan diri menjadi orang-orang yang takabur. Nah, Fir'aun itu karena ketakaburannya itu sampai dia merasa diri dianya sebagai Tuhan. Itu puncak daripada kesombongan. Maka Allah lawan Musa. Hei Musa, lawan tuh Fir'aun. Tatkala Fir'aun itu sombong dengan sihirnya, yang mengeluarkan ahli-ahli sihir, ular-ular banyak sekali. Maka Allah berikan kepada Nabi Musa kemuliaan dengan mukjizatnya. Hei Musa, hei Musa, lawan kesombongan dan ketakaburan Fir'aun itu yang menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan itu. Umar, ambillah itek itu apa tuh ya? Kalau itu ya bahasa ini. Tongkatmu ambil. Kemudian coba lemparkan tongkat itu. Kami akan jadikan ular yang lebih besar daripada Fir'aun. Itu artinya orang yang takabur itu harus dilawan. Itu. Orang yang takabur itu harus dilawan. Jangan sampai dia terus menjadi sombong dan akhirnya merasa dirinya justru lebih. Nah, itu Fir'aun. Fir'aun itu sombong luar biasa. Maka kesombongan itu ya dikalahkan oleh mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Sombong, orang sombong dengan ilmunya. Kan banyak orang yang sekarang dengan ilmunya dia sombong, maka ya berikan lagi yang lebih tinggi. Nah itu ya. Baik, teruskan. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka dan bersabda Rasulullah SAW, tawadhu ma'al mutawadhi'in, haruslah kau bertawadhu beserta orang-orang yang tawadhu. Fa inna tawadhu'a, maka sebetulnya sifat-sifat tawadhu ma'al mutawadhi'in, beserta orang-orang yang tawadhu itu shadaqatun, itu sedekah. Jadi kita ini merendah tawadhu di hadapan
itu adalah sedekah, kebaikan. Ya. Kita merendahkan diri di hadapan para guru kita, itu sebetulnya bukan berarti kita merendahkan diri, tapi Allah justru Allah akan angkat diri kita ini, dan itu menjadi sedekah, menjadi kebaikan kita. Coba kalau di hadapan guru, di hadapan kiai yang kita sombong, Allah belajar. Itu, ini adalah akhlak buat kita dalam keseharian ini. Wa taqabbalu ma'al mutakabbirin, dan apabila Anda takabur beserta orang-orang yang suka takabur itu, fa inna takabbur, maka sesungguhnya takabur kau itu ma'al mutakabbirin, bersama orang yang takabur sudah ada kebaikan. Jadi melawan takabur itu, melawan kesombongan itu adalah sedekah. Makhluk yang paling sombong adalah iblis. Makhluk yang paling sombong dan Allah lemparkan dari surga itu adalah iblis. Kenapa makhluk? Ya, iblis itu sampai sekarang tidak akan kembalikan Allah ke surga karena sombongnya, takaburnya. Itu. Pas waktu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasjudu li Adam. Iblis, sujud kepada Adam. Fasajadu, para malaikat itu sujud, illa iblis aba wa takbar. Para malaikat sujud kecuali iblis. Iblis berkata, memang diganung benar, betul. Ya Allah, kenapa kami ini harus bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan kami diciptakan dari api? Nih, ininya betul. Seperti orang benar, dia mengatakan, kenapa kami harus bersujud? Karena sujud itu kepadamu, bukan kepada manusia. Betul-betul, seperti betul memang. Logikanya betul. Iblis itu betul. Kenapa harus bersujud kepada makhluk? Kan Adam itu makhluk. Kan gitu. Kan bersujud itu kepada pencipta. Benar-benar. Cuma sayang, yang nyuruh bersujud itu adalah sang pencipta, itu yang salah. Ya, kalau kita bersujud kepada hamba itu tidak boleh. Tapi Allah yang menyuruhnya, Allah, bukan siapa-siapa. Kalau bukan Allah, nah contohnya gini, punten. Kita tatkala tawaf di Masjidil Haram, kita mengelilingi Ka'bah, kita harus mencium Hajar Aswad. Sahabat Nabi menyatakan, kalau ini bukan perintah Allah, kami ngapain keliling-keliling begini? Kenapa kami harus mencium Hajar Aswad? Kan gitu. Tapi ini karena perintah Allah, maka kami lakukan. Ini sebagai ketaatan. Itu ketaatan. Apa yang jadi masalahnya? Kita tawadhu kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dan mengikuti kehendak Allah. Gitu. Justru kalau kita tidak mau melaksanakan seperti itu penentangan kepada Allah, maka kita adalah takabur, seperti takaburnya iblis pada saat harus bersujud kepada Adam. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu hal di mana dalam perintah itu pasti ada hikmahnya. Contoh lagi,
tatkala Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya, gitu, Nabi Ismail. Kan secara logika kan, ya Allah, tidak berperi kemanusiaan dan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan. Ya, masa seorang ayah harus menyembelih anaknya? Kan gitu. Tidak masuk logika. Tetapi siapa yang memerintahkannya? Allah. Itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ketaatannya dia laksanakan. Karena beliau menyatakan bahwa tidak ada satu perintah Allah yang di dalamnya pasti ada hikmah. Tidak ada satu perintah Allah kecuali di dalamnya ada hikmahnya. Maka tatkala beliau laksanakan penyembelihan, kan itu diganti sama Allah. Engkau lulus dalam ujianmu, makanya ada doa kan, Allahumma najina fil imtihan wal ikhtibar bisirri qaulikal qadim fi haqqi khalilika Ibrahim alaihissalam. Itu doa ujian. Saya diijazahkan oleh Pak Kiai Profesor Anwar Musyadad itu, Allahumma najihna fil imtihan wal ikhtibar bisirri qaulikal qadim bihaqqi khalilika Ibrahim alaihissalam. Itu doa dalam ujian mentalitas. Ujian bukan hanya ujian tulisan, tapi ujian mental. Tatkala Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil di gurun, itu kan secara logika kan salah. Tidak berperi kemanusiaan, salah. Tapi yakin ini perintah Allah, aku harus jalankan, gitu. Maka apabila ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terlalu banyak logika, itu maksudnya. Tawadhulah di hadapan Allah, yakinlah di hadapan Allah, gitu. Jangan terlalu banyak main logika kayak gitu. Kenapa harus sholat? Jangan gitu. Jangan banyak logika. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat isya 4 rakaat? Itu jangan bermain logika begitu. Ikuti aja. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Itu Rasulullah SAW. Sholatlah seperti sholatnya aku. Udah aja, laksanakan. Itulah agama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-ali al-qudri al-jah salatan tuballighuna biha ijabah haram wa ziyarah habibika sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulugul maram la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.